Bayangkan, Anda tinggal di sebuah pertanian yang tenang di pedesaan Iowa. Dari luar, keluarga Anda tampak sempurna. Memiliki 3 anak, bisnis pertanian yang sukses, dan kehidupan yang terlihat harmonis. Namun di balik pagar peternakan itu, tersimpan rahasia, perselingkuhan, ketakutan, dan dugaan pembunuhan yang mengerikan. Pada tanggal 10 November 2018, seorang wanita bernama Amy Mullis ditemukan tergeletak di lantai gudang dengan sebuah garpu jagung menancap punggungnya. Awalnya, semua orang mengira itu adalah kecelakaan pertanian yang tragis. Tetapi hasil autopsi mengungkap sesuatu yang mengubah segalanya. Amy tidak tertutup kali. Dia ditutup berkali-kali. Dan penyelidikan kemudian mengarah kepada satu orang yang paling dekat dengannya. Suaminya sendiri. Inilah kisah lengkap kasus Amy Mullis. Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Sekarang kita bahas dulu latar belakang mereka ya. Amy Mullis lahir pada 23 Januari 1979 dan tumbuh di Iowa. Setelah lulus sekolah, ia meniti karir sebagai perawat terdaftar. Pada tahun 2003, Amy bertemu Todd Mullis di sebuah pameran daerah. Hubungan mereka berkembang sangat cepat. Setahun kemudian, mereka menikah. Amy kemudian pindah ke peternakan milik Todd di Earlville, Iowa. Mereka membangun keluarga bersama dan memiliki 3 orang anak. Dari luar, keluarga Mullis terlihat seperti keluarga petani Amerika yang ideal. Todd terus mengembangkan bisnis pertaniannya hingga menjadi beberapa peternakan yang sukses. Namun di balik citra bahagia itu, hubungan mereka perlahan mulai retak. Pada tahun 2013, Amy diketahui menjalin hubungan dengan rekan kerjanya. Ketika Todd mengetahuinya, ia merasa sangat terpukul. Pasangan itu menjalani konseling pernikahan dan berusaha mempertahankan rumah tangga mereka. Tak lama kemudian, Amy berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Meski terlihat seperti upaya memperbaiki hubungan, beberapa orang yang mengenal Amy mengatakan bahwa ia sebenarnya merasa semakin terikat dan kehilangan kebebasannya. 5 tahun kemudian, masalah kembali muncul. Pada musim panas 2018, Amy menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Jerry Fraser. Jerry adalah pria yang sudah menikah dan bekerja mengawasi operasional peternakan babi yang berkaitan dengan usaha keluarga Mullis. Hubungan itu dilakukan secara diam-diam. Namun Todd mulai curiga setelah melihat tagihan telepon yang menunjukkan komunikasi intens antara Amy dan Jerry. Saat dikonfrontasi, Amy membantah adanya perselingkuhan. Jerry juga membantah, tetapi Todd tetap tidak percaya. Menurut teman-teman dekat Amy, saat itu ia mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan suaminya. Ia bahkan diam-diam mencari pekerjaan dan tempat tinggal baru. Amy disebut merasa terjebak dalam pernikahannya. Beberapa orang yang dekat dengannya mengaku Amy pernah mengatakan bahwa ia takut kepada Todd. Bahkan ada teman yang mengingat Amy pernah berkata bahwa jika Todd mengetahui ia berselingkuh lagi, ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. 4 hari sebelum kematiannya, Amy menjalani prosedur medis. Dokter memintanya beristirahat dan tidak mengangkat benda berat. Namun pada pagi hari tanggal 10 November 2018, Amy tetap membantu aktivitas di pertanian. Setelah sarapan, Todd dan putra sulung mereka bekerja membersihkan kandang babi. Amy ikut membantu membersihkan lampu. Saat itu ia terlihat pusing dan tidak stabil ketika berdiri di atas ember. Todd kemudian menyuruhnya beristirahat. Namun sebelum itu, ia meminta Amy mengambil sebuah kandang pembawa hewan dari gudang merah. Amy pun berjalan menuju gudang tersebut. Itulah terakhir kalinya ia terlihat hidup. Beberapa waktu kemudian, Todd menyadari barang yang dimintanya belum muncul. Ia lalu menyuruh putra mereka mencari Amy. Tak lama setelah itu, terdengar teriakan. Ketika Todd berlari menuju gudang merah, ia menemukan Amy tergeletak di lantai. Sebuah garpu jagung menancap punggungnya. Todd dan putranya segera berusaha membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Todd menelepon layanan darurat dan mengatakan bahwa istrinya mengalami kecelakaan pertanian. Namun nyawa Amy tidak berhasil diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal dunia. Awalnya, kematian Amy terlihat seperti kecelakaan yang aneh. Tetapi hasil otopsi mengungkap fakta mengejutkan. Garpu jagung yang ditemukan memiliki 4 cabang, sementara Amy memiliki 6 luka tusuk.
ahli patologi menemukan adanya lebih dari satu jalur luka. Artinya, garpu itu kemungkinan digunakan lebih dari satu kali. Cedera yang dialami Amy juga sangat parah. Luka tusukan menembus organ-organ vital, termasuk paru-paru dan hati. Selain itu, ditemukan luka pada wajah, lutut, serta tangan yang diduga sebagai luka pertahanan. Temuan tersebut membuat penyidik mengambil kesimpulan penting. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan. Penyidik mulai menyelidiki hubungan rumah tangga pasangan tersebut. Mereka menemukan bahwa Amy dan Todd sudah tidak tidur di kamar yang sama selama beberapa bulan. Mereka juga mendapatkan keterangan dari teman-teman Amy yang mengatakan bahwa Amy merasa dikontrol oleh suaminya. Sementara itu, Jerry Fraser akhirnya mengakui bahwa dirinya memang memiliki hubungan dengan Amy. Ia juga mengatakan bahwa Amy takut terhadap Todd. Menurut Jerry, Amy pernah berkata bahwa jika ia mencoba meninggalkan suaminya, Todd akan membuatnya menghilang. Penyidik kemudian menyita perangkat elektronik milik Todd. Di salah satu perangkat, mereka menemukan riwayat pencarian internet yang mencurigakan. Beberapa pencarian berkaitan dengan pembunuhan terhadap pasangan yang tidak setia, sensasi membunuh, dan luka pada tubuh manusia. Selain itu, sistem kamera keamanan di peternakan juga menimbulkan pertanyaan. Rekaman dari periode penting menjelang kematian Amy ternyata hilang. Meski tidak ada kamera yang langsung mengarah ke lokasi kejadian, hilangnya rekaman tersebut dianggap mencurigakan. Pada tahun 2019, Todd Mullis diadili atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Masalah terbesar bagi jaksa adalah tidak adanya bukti fisik yang secara langsung menghubungkan Todd dengan pembunuhan tersebut. Tidak ada DNA, tidak ada sidik jari, tidak ada saksi mata. Namun jaksa berargumen bahwa Todd memiliki motif yang kuat. Ia diduga mengetahui perselingkuhan Amy. Ia juga diduga mengetahui bahwa Amy berencana meninggalkannya. Jika perceraian terjadi, Todd berisiko kehilangan sebagian besar aset yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Sementara itu, pembela menegaskan bahwa Todd memiliki alibi. Putra mereka yang berusia 13 tahun mengatakan bahwa ia bersama ayahnya hampir sepanjang waktu di kandang babi. Namun menjelang persidangan, kesaksian anak tersebut sedikit berubah. Ia mengakui bahwa ada beberapa momen singkat ketika ia kehilangan pandangan terhadap ayahnya. Perubahan kecil itu menjadi sangat penting bagi jaksa. Todd sendiri bersaksi di pengadilan dan membantah semua tuduhan. Ia mengatakan bahwa ia hanya berusaha menyelamatkan istrinya. Menurutnya, ia tidak membunuh Amy. Setelah mendengarkan seluruh bukti dan kesaksian, juri mulai berunding. Kasus ini tidak mudah. Sebagian juri sempat ragu karena tidak adanya bukti fisik langsung. Namun, setelah sekitar 7 jam diskusi, mereka mencapai keputusan. Todd Mullis dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap istrinya, Amy Mullis. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hingga hari ini, Todd tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Tim hukumnya terus berusaha mencari peluang untuk mendapatkan persidangan ulang. Pertanyaan yang masih diperdebatkan sebagian orang hingga sekarang adalah, apakah keadilan benar-benar telah ditegakkan? Ataukah masih ada bagian dari misteri kematian Amy Mullis yang belum terungkap? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kasus True Crime berikutnya.